Nah, saking bener-bener kayak hutannya ini, beberapa kali itu masih ada beruang yang berkeliaran ke sini, guys. Kayak bentar. Masih ada beberapa kali beruang tuh masuk ke pemukiman warga sini, guys. Oh, ini kayaknya nggak ada orangnya. Ada sih. Ada baju tapi kayak nggak ada penghuninya ya. Kotor banget di depannya tuh rumput-rumput ini. Bongkor kayak gini, guys. Ada rumah, ada orangnya nggak itu ya? Di kali gitu, guys. Mungkin kalau kedengaran di sini masuk mungkin ya. Ini ada suara gemercik air, terus ada suara berisik, bising banget suara-suara hewan apa namanya tuh ya. Kalau bahasa Sundanya tuh ini tongeret. Jadi alasannya itu, guys, kenapa nilai tukar yen ini tuh meningkat ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Jepang itu mengganti menteri keuangannya, guys. Halo semua, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Oke, guys, gimana setelah melihat kabar ya? Sekarang ini harga nilai tukar yen naik terus, guys. Buat kalian nih yang lagi proses mau ke Jepang atau yang lagi di Jepang ya, gimana? Semakin semangat untuk bisa ke Jepang, guys? Semakin semangat untuk kerja ngumpulin pundi-pundi yen. Oke. Nah, nanti aku bakalan bahas kenapa nilai tukar yen ini bisa meningkat signifikan ini, guys. Dari yang waktu itu tuh sempat menyentuh satu yen ya, itu senilai Rp99, dan pas hari ini ya, ini hari Kamis tanggal 8 Agustus ini menyentuh satu yen ya, itu sama dengan Rp109. Nah, nanti aku bakalan bahas kenapa hal ini terjadi, guys, dan ini juga berkaitan kenapa beberapa waktu yang lalu market global ya, mungkin kalian yang melakukan investasi ya, entah itu di saham atau Bitcoin atau apapun itu, kalian tahu beberapa hari yang lalu, mungkin 3 hari yang lalu kalau nggak salah ya, itu market itu crash, guys. Jadi diprediksi bakalan resesi global gitu ya. Nah, ini nanti aku bakalan bahas singkat ya, karena ya aku nggak terlalu pinter lah bahas-bahas hal seperti ini, tapi aku bakalan bahas yang simpel-simpel aja, guys ya, buat kalian. Jadi kalian bisa tahu kenapa nih harga yen itu bisa naik nih, guys. Nah, sekarang aku bakalan ngajakin kalian jalan-jalan dulu, guys, di pedesaan Jepang. Dan hari ini sangat panas ya, guys ya. Nah, guys, aku bakalan ngajakin kalian jalan-jalan ke desa sebelah, guys, di pemukiman rumah-rumah orang Jepang. Di videoku pertama kali aku bikin konten jalan-jalan, aku juga jalan-jalan ke rumah ini, guys, ke pemukiman ini. Tapi kali ini aku nggak ke sana, guys. Jadi ada ke salah satu tempatnya ya, yang di sana tuh kayak ya masih hutan gitu, masih sepi. Nah, dan di video itu tuh ya, aku tuh nunjukin ke kalian tuh ada satu sawah ya. Ini sawahnya aku kasih tahu ya. Nah, di sini, guys, sawah ini waktu itu tuh masih dibajak ya. Tapi sekarang padinya udah gede, guys. Udah ini ya, udah jadi tuh. Belum tumbuh sih padi-padinya, tapi ya udah ini ya. Udah gede, udah tinggi, guys. Nih. Nah, di waktu itu masih lahannya tuh masih dalam pengolahan, guys, masih dibajak-bajak, dan sekarang padinya udah sebesar ini. Ya, bisa jadi mungkin 2 bulan lagi kali ya ini bisa panen mungkin ya. Hijau banget ya, guys ya. Dan padi-padi di sini tuh bener-bener kayak rapat banget gitu ya, guys ya. Kayak di Indonesia super lah pokoknya. Nah, waktu itu kita jalan-jalan ke sana, guys. Nah, hari ini kita mau nyoba jalan-jalan ke sana, dan di sana nanti tuh ada kayak kali gitu, guys. Nanti aku bakalan nyari satu tempat. Nah, di situ aku bakalan berhenti dan ngebahas soal itu tadi apa? Kenapa harga tukar yen tuh bisa meningkat, guys. Mungkin ini nanti bisa jadi informasi buat kalian lah ya. Oke, let's go, kita jalan-jalan. Di daerah ini, di pemukiman rumah ini ya, ini tuh salah satu, bukan salah satu sih, ini satu-satunya bengkel yang ada di sini. Tapi aku belum pernah ke sini sih. Aku kalau misalkan benerin mobil tuh pasti ke bawah, guys, ada jauh. Soalnya ini kan dia tuh sudah terafiliasi sama ini loh, apa, Mitsubishi kan. Sedangkan mobil kan ini apa, Suzuki ya. Ya bukan nggak bisa, di sini tuh bisa juga. Cuman nggak ini apa, kayak kecil lah gitu, kayaknya kurang mantep. Jadi aku biasanya tuh ke bawah, guys. Suasana jalanannya masih bener-bener asri banget ya, masih hijau. Nih, kanan kirinya masih pohon-pohon rindang kayak gini, guys. Masih apa ya, masih bener-bener kayak hutan banget lah ya.
Ini jalan ini tuh jalan utama guys, jalan satu-satunya untuk terhubung ke desa sebelah. Jadi kan ini di pegunungan kan. Nah, untuk menyeberangi gunung ini tuh jalan satu-satunya guys. Ya salah ya, kalau di pegunungan itu jalan tuh nggak banyak ya. Ada jalan satu, yaitu jalan satu-satunya. Jadi kalau misalkan kebablasan atau nyasar gitu ya, harus muternya tuh jauh kayak gitu. Nah, di sini guys, ini tuh ada kayak kali gitu ya. Lumayan gede sih, luas kalinya, cuman airnya nggak banyak. Tuh airnya tuh mana nggak kelihatan, ketutupan airnya benar-benar dangkal dikit banget guys. Tapi ya ininya curam banget ya, dalam banget kayak jurang. Dan ini suasananya benar-benar kayak hutan Masihan. Nah, saking benar-benar kayak hutannya ini, beberapa kali tuh masih ada beruang yang berkeliaran ke sini guys. Kayak bentar. Masih ada beberapa kali beruang tuh masuk ke pemukiman warga sini guys. Nah, jadi kalau misalnya ada beruang masuk gitu ya, masuk ke pemukiman, itu tuh pasti langsung ada pengumuman dari pemerintah setempat, itu kayak pakai toa gitu lah. Jadi ada beberapa toa itu disebar ya di daerah-daerah tertentu supaya kedengaran gitu. Jadi langsung diumumin dari sana untuk hati-hati, jangan keluar-keluar kalau ada beruang yang masuk ke pemukiman kayak gitu. Lagi-lagi namanya juga pedesaan ya, banyak lahan-lahan kosong yang masihan, benar-benar kayak hutan kayak gini. Jadi buat kalian ya teman-teman yang berekspektasi ke Jepang bakalan tinggal di Tokyo kayak gitu, nggak guys, di sini juga masih banyak hutan kayak gini ya. Nih rumah terpencil nggak punya tetangga nih ya, kalian lihat tuh daerah sana. Cuman ini tadi yang ada yang jualan itu juga paling yang ini berapa orang. Ini rumah ini nggak punya tetangga ya guys. Kayaknya udah ini ya, susah ya kalau hidup di Indonesia yang nggak punya tetangga kayak gini. Nggak bisa menggibah, nggak ada teman bergibah ya guys ya. Ini guys, tinggal di desa itu ya, perkampungan atau inaka ya, pelosok kayak gitu tuh ya, nggak selalu ini ya, kan banyak orang yang bilang, tinggal di desa mah ngapain, nggak ada apa-apa. Tapi guys, kalau kalian orang yang introvert mungkin ya, kalian penyuka alam, tinggal di tempat kayak gini tuh benar-benar kayak bisa merefresh pikiran gitu guys, kayak melihat hijau-hijau, melihat indahnya pegunungan kayak gitu ya. Kita tuh bisa menyatu dengan alam. Bahkan ya kalau mungkin kalau kedengeran, ini di sini tuh masih kayak banyak suara-suara kayak hewan-hewan, ada suara jangkrik, ada suara burung, banyak banget suara-suara di sini guys. Nah, bisa kalian lihat ya di depan sana tuh ada pegunungan, dia kelihatan indah banget. Apalagi nanti kalau pas musim gugur, daun-daun udah pada menguning, merah kayak gitu. Jadi kelihatan lebih indah banget ya guys ya. Oke guys, setelah tadi kita jalan-jalan ya, menikmati suasana, bukan menikmati, melihat suasana pedesaan di Jepang ya, yang masih dimana masih banyak banget pohon-pohon rindang ya, seperti hutan guys. Dan sekarang aku lagi neduh ya ini di kali gitu guys. Mungkin kalau kedengaran di sini masuk mungkin ya, ini ada suara gemercik air, terus ada suara berisik, bising banget, suara-suara hewan apa namanya tuh ya. Kalau bahasa Sundanya tuh ini tongeret, apa bahasa Indonesia nggak tahu guys. Ya pokoknya itulah ya, mungkin kedengeran ini benar-benar berisik banget guys, ini benar-benar kayak di hutan banget. Nah di sini sambil aku istirahat, sambil menikmati ya indahnya ini ya guys ya, indahnya apa, sejuknya itu ya suasana di pedesaan ini guys. Bisa kalian lihatnya ini pagar ini aja sampai berlumut guys ya, mungkin karena di hutan ya, nggak ada orang yang bersih-bersih gitu kali ya, jarang juga orang lewat sini. Nah oke, kita bakalan bahas kenapa nilai tukar yen itu bisa naik signifikan guys, yang dimana waktu itu tuh sempat 1 yennya itu sama dengan 99 rupiah. Sekarang ini sudah di per hari ini ya, ini 8 Agustus hari Kamis ini udah menyentuh 1 yennya itu 109 rupiah. Sebenarnya 2 hari yang lalu itu sempat ke 113 rupiah guys. Gila berisik banget ini, dingin nggak ya, masuk ke mic nggak ya. Oke lanjut. Jadi alasannya itu guys, kenapa nilai tukar yen ini tuh meningkat ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Jepang itu mengganti
Menteri Keuangannya guys. Dan salah satu kebijakannya itu adalah menaikkan suku bunga bank Jepang gitu. Jadi dulu itu suku bunga Jepang itu 0% guys. Jadi kalau kalian nyimpen duit 1 juta di bank, ya nanti setahun kemudian dia tetap 1 juta gitu guys. Ya gitu. Nah, tapi sekarang ini untuk menyiasati supaya nilai tukar yen itu naik, Jepang itu menaikkan suku bunganya ke 0,25% guys. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu banyak, tapi itu dampaknya benar-benar signifikan sampai market global itu tuh 3 hari yang lalu kalau nggak salah itu crash guys. Itu market Jepang aja ya, market ini apa indeksnya sahamnya itu tuh minus sampai 12% satu hari. Itu benar-benar penurunan drastis crash yang udah berapa puluh tahun terjadi di sehari itu guys. Itu ya terparah ya, terbesar gitu. Nah, jadi aku cerita dulu ya, kenapa dulu tuh Jepang tuh nilai bunga banknya itu hanya 0%. Jadi pemerintah Jepang tuh menyiasati seperti itu agar para masyarakatnya itu berbondong-bondong untuk berbelanja gitu guys, karena dengan rendahnya nilai bunga gitu guys, nilai bunga bank itu. Karena orang-orang Jepang ini emang orangnya tuh dasarnya orang-orangnya tuh irit guys, orangnya irit. Jadi ketika orang-orang irit, jadi pergerakan ekonomi Jepang tuh bakalan stagnan. Mungkin kalian juga ya, kalau misalkan kalian seorang investor atau kalian ngerti lah ya soal market gitu ya, market saham gitu. Market Indonesia, market Jepang itu beberapa tahun itu cuma flat guys, nggak naik, nggak turun, nggak naik, nggak turun gitu. Ya naik turunnya cuma dikit-dikit doang lah, nggak drastis, nggak volatil, nggak kayak marketnya Indonesia yaitu IHSG ya, itu tuh benar-benar volatil banget guys. Nah, jadi itulah penyebab kenapa harga yen tuh naik, karena suku bunganya dinaikin guys. Nah, kenapa hubungannya sama crash gitu ya? Jadi orang-orang luar, orang-orang pemain besar lah gitu, orang big money, orang-orang yang punya duit gede, itu tuh orang-orang yang ngerti ya, itu tuh ketika suku bunga Jepang itu 0%, itu tuh mereka tuh berbondong-bondong untuk meminjam uang ke bank Jepang. Nah, ketika mereka udah dapat pinjaman dari bank Jepang, mereka bawa duitnya itu ke luar. Contohnya ke market Amerika guys, karena di sana tuh suku bunganya 5%. Jadi dulu kalau misalkan kalian nyimpan duit 1 juta di Jepang, itu tuh setahun kemudian kalian cuman ya dapat 1 juta itu doang, nggak nambah duitnya. Tapi kalau misalkan kalian nyimpan duit di Amerika, 1 juta itu setahun kemudian kalian bisa dapat return ya, return tuh keuntungan sebesar 5% gitu guys. Nah, akhirnya banyak banget orang tuh berbondong-bondong minjem duit ke Jepang dan dibawa ke luar, ke contohnya ke Amerika gitu, karena ya easy money gitu ya, dengan minjem duit terus disimpan doang ke bank Amerika, terus ntar dibalikin ke Jepang, kita dapat return, jadi dapat keuntungan 5%. Kalau misalkan minjemnya 100 miliar, 5% dari 100 miliar berapa tuh coba kan. Nah, tapi setelah pergantian Menteri Keuangan kemarin, itu tuh salah satu kebijakannya adalah menaikkan suku bunga dari 0 ke 0,25%. Sebenarnya nggak terlalu gede banget ya, kecil, bahkan kecil-kecil banget. Indonesia aja suku bunganya berapa? 5% sama berapa kan? Itu, kurang paham, oke, lupa aku Indonesia berapa suku bunganya. Cuman dibanding Indonesia, Jepang tuh bener-bener sangat-sangat kecil ya. Dan kenaikannya pun masih di bawah 1% gitu. Tapi kenapa bisa menyebabkan market global itu crash guys, bisa sampai 12%, bisa sampai benar-benar global itu terpengaruh sama kenaikan suku bunga Jepang yang hanya 0,2%, 25%. Nah, jadi alasannya itu adalah ketika suku bunga Jepang itu naik, disitulah terjadi namanya tuh inflasi guys, yang dimana terjadilah nilai tukar yen itu semakin naik gitu ya. Nah, jadi gampangnya ngomong gini, misalkan ini ya, biar enak ngomongnya ya. Misalkan kalian minjem duit ke Jepang itu 10.000 yen, terus dikirim ke Indonesia itu jadi 1 juta gitu ya. Nah, terus itu tuh ketika kursinya cuma 100, tapi sekarang ketika jadi 109,
duit 1 juta terus dibalikin ke 10.000 yen, itu tuh nggak jadi 10.000 yen, jadi harus 10.900 yen, 10.090 yen kayak gitu. Jadi nilai tukarnya iennya itu jadi gede. Nah, jadi orang-orang yang tadinya minjem duit banyak ke Jepang disimpan di Amerika, itu tuh mereka berbondong-bondong untuk ngebalikin duitnya karena suku bunganya naik, terus nilai tukar iennya naik gitu kan. Nah, jadi mereka bakalan rugi yang ada kalau misalkan mereka terus menyimpan duit yang mereka pinjam dari Jepang itu tadi, guys. Mungkin ada ribet ya pembahasannya ya. Semoga kalian ngerti lah ya kayak gitu. Pokoknya intinya tuh penyebab harga yen itu naik itu karena suku bunga bank Jepang itu dinaikkan. Dan kenapa market global itu bisa crash ya karena itu tadi kebijakan dari Jepang itu tadi, guys. Mungkin kayak gitu ya. Dan mungkin kalian yang lagi proses mau ke Jepang dan yang ada di Jepang, kalian harus bersenang hati karena sekarang ini nilai tukarnya lagi naik, guys. Jadi kalau kalian punya duit banyak nih di Jepang, kirim aja ke Indonesia, guys. Nanti bakal jadi lebih banyak duitnya ya. Mantap. Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi jalan-jalan menikmati suasana desa Jepang, guys. Tadi kan kita melihat suasana hutannya nih. Jalan-jalan kayak hutan ya. Nanti setelah ini kita bakalan jalan-jalan ke pemukimannya, guys. Langsung aja kita lihat ke sana. Oke, let's go. Kita langsung diperlihatkan dengan rumah mewah, guys. Di sini rumah kayak gini udah mewah ya. Lihat mobilnya aja, apa ini? Mercedes apa ini? Mantep ya. Apa nih mobilnya? Oh, Crown, guys. Toyota Crown. Mobil inilah ya, ya termasuk mobil sedan lah ya. Mobil mantep, bagus. Wah, ini apa ini? Ini kayaknya gudang gitu ya. Udah nggak dipakai sih kayaknya ini. Bisa kalian lihat ya, dengan seperti biasa Jepang dengan kebersihannya. Di pemukiman kayak gini rumah rame tapi sampah-sampah nggak ada ya, guys ya. Bersih banget di sini ya. Nah, lihat di sana juga bersih banget. Rumahnya tuh masih rumah-rumah kayak apa ya, masih rumah zaman bahula gitu loh. Bangunannya tuh masih bangunan-bangunan, bukan bangunan mewah gitu ya, guys ya. Benar-benar masih kerasa Jepang banget ya di sini ya. Keren sih, kerasa banget Jepangnya di sini ya. Tapi ini di sini termasuk kayaknya masih banyak ini, guys, penghuninya di sini ya. Soalnya masih banyak mobil-mobil yang terparkir di luar. Jadi nggak terlalu sepi lah ya di sini ya, bisa dibilang ya. Ya ampun, benar-benar kerasa Jepang banget loh. Nih kalian yang mau jalan-jalan ke Jepang silahkan ditonton videonya ya. Ini bisa mengajak kalian berjalan-jalan seakan-akan kalian di Jepang, guys. Waduh, ini lihat apa ini? Gudang nih kayaknya tapi ya. Kosong sampai ditutupin sama ini rumput-rumput merambat ya, guys ya. Itu bisa kalian lihat. Ini kan di sebelah sini kan pemukiman-pemukimannya ya. Ini pemukiman-pemukiman, sebelah sana udah hutan, guys. Kita lihat pohon-pohon rindang tinggi kayak gitu. Kita tuh di sini tinggal benar-benar sebelahan sama hutan ya, guys ya. Kita coba lihat masuk ke sini, guys, masuk ke gang. Wah, di sini juga ada pemukiman ya, banyak rumah ya di sini ya. Dan memang rumah-rumah di desa itu ya, guys ya, itu gede-gede ya, guys ya, lebar-lebar, luas lah ketimbang rumah-rumah yang ada di perkotaan, guys. Ternyata jalan buntu, guys, nggak ada jalan ke sana. Balik lagi aja deh. Oke, kita jalan-jalan lagi. Oh, ini nih rumahnya tuh, Kak. Vibesnya bener-bener Jepang ya. Rumahnya gede-gede banget loh di sini tuh. Ya, namanya di pedesaan ya, orang-orangnya berduit, orang-orangnya tanahnya luas-luas, bertani, duitnya banyak, nggak terlalu banyak keluar, pengeluarannya dikit ya. Jadi mereka bisa bikin rumah segede-gede ini, seluas kayak gini. Mantap juga ya.
Benar-benar rumahnya tuh luas loh. Ini rumahnya benar-benar masih, oh ini kayaknya nggak ada orangnya. Ada sih, ada baju tapi kayak nggak ada penghuninya ya, kotor banget di depannya tuh, rumput-rumput ini bongkor kayak gini guys. Ada orangnya nggak itu ya? Rumahnya gede banget tuh, mewah loh ya. Nah yang ini malah udah ketutupan ini rumahnya tuh, tutupan semak belukar ya, tapi di belakang sana rumahnya gede tuh. Rumah seluas ini guys, nih lihat depannya, halamannya ya seluas ini, tapi banyak banget rumput-rumput semak belukarnya kayak gitu ya. Jalan, enak banget, sejuk banget. Nah ini guys, salah satu kenikmatan kalau kalian tinggal di desa ya, bisa melihat indahnya pegunungan, hijaunya sawah-sawah gitu ya. Ya lihat, kalau kalian ini di sini rindang banget kan, sejuknya suasananya, terus adem, nggak ada kebisingan-kebisingan ya. Jadi buat kalian yang tinggal di desa ya, buat kalian yang kerja di Jepang terus dapat penempatan di desa, kalian jangan minder lah ya. Indah banget ya pedesaan Jepang, indah, bersih, sejuk ya, mantep banget pokoknya, masya Allah. Oke guys, videonya sampai sini dulu ya. Semoga kalian tadi yang mendengarkan penjelasanku ya, pembahasanku soal kenapa nilai tukar yen ya, kurs yen itu meningkat. Semoga kalian ngerti lah ya. Kalau misalnya kalian nggak ngerti ya, komen aja di bawah guys. Terus kalau kalian ada saran gitu ya, mungkin komen aja di bawah. Oke? Jadi semoga kalian ngerti dan dapat ilmu ya dari penjelasan Q itu, dari video ini, dan kalian juga bisa menikmati suasana pedesaan di Jepang ya guys ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian ngerti pokoknya ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di like, di komen kalau kalian nggak ngerti, kalau ada yang ditanyain. Jangan lupa di share juga ke teman kalian yang mungkin ini salah satu videoku ya, dari sekian banyak videoku, ini adalah video yang berdaging. Jadi terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Bye bye.